Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agung Sejati dari Universitas Primagraha dengan NIM 6120123183, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis kelas RA12 semester 4. Nah, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk penilaian ujian akhir semester atau UAS di mata kuliah Perilaku Keorganisasian dengan dosen pengampu Bapak Asep Rafiuddin, SEMM. Nah, jadi saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi mengenai budaya organisasi dan dampaknya terhadap perilaku karyawan. Nah, tanpa lama-lama langsung saja kita ke pembahasannya. Oke teman-teman, kita langsung ke pembahasan pertama. Ada definisi budaya organisasi. Budaya organisasi adalah sistem nilai, norma, keyakinan, dan kebiasaan yang dianut bersama oleh anggota suatu organisasi. Ini mencerminkan cara berperilaku, berpikir, dan berinteraksi dalam lingkungan kerja. Budaya ini menjadi identitas organisasi dan membedakannya dari organisasi lain. Beberapa elemen budaya organisasi ini meliputi nilai dan norma yang dijunjung tinggi dan tradisi kebiasaan kerja. Ada simbol, bahasa, dan ritual organisasi, gaya komunikasi, dan kepemimpinan. Nah, dampak terhadap perilaku organisasi, budaya organisasi ini memiliki pengaruh besar terhadap perilaku karyawan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, motivasi dan kepuasan kerja, budaya organisasi yang mendukung inovasi, penghargaan, dan kesejahteraan karyawan dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Nah, ada komitmen dan loyalitas yang dimana karyawan yang merasa cocok dengan nilai-nilai organisasi cenderung lebih loyal dan berkomitmen terhadap tujuan perusahaan. Dan produktivitas kinerja, lingkungan kerja yang positif dan kolaboratif mendorong karyawan untuk bekerja lebih efektif dan efisien. Selanjutnya kita ke teori budaya organisasi. Budaya organisasi ini merupakan konsep penting ya dalam menjalankan manajemen dan perilaku organisasi. Beberapa teori utama yang menjelaskan budaya organisasi antara lain, yang pertama ada model Edgar Schein menyusun budaya organisasi dalam 3 tingkat. Yang pertama artefak, simbol, bahasa, ritual yang terlihat. Yang kedua nilai-nilai dianut. Ini prinsip yang dianggap penting oleh anggota organisasi ya. Yang ketiga asumsi dasar, yang dimana keyakinan tak terlihat yang membentuk perilaku. Nah, yang kedua ada teori Hofstede, mengidentifikasi 6 dimensi budaya organisasi, ada jarak kekuasaan dan individualisme dan kolektivitisme dan feminitas. Nah, ada juga toleransi terhadap ketidakpastian, orientasi jangka panjang dan jangka pendek, ada pemanjaan dan pengekangan. Yang ketiga ada teori nilai bersama, menekankan bahwa budaya organisasi adalah sistem makna bersama yang membentuk identitas dan perilaku organisasi. Nah, selanjutnya ada konsep utama budaya organisasi. Budaya organisasi ini bukan hanya sekadar suasana kerja, ia adalah identitas tak tertulis yang membentuk bagaimana sih segala sesuatu ini dijalankan dalam sebuah organisasi. Konsep utamanya meliputi ada nilai-nilai inti yang dimana prinsip moral dan etika yang menjalankan landasan perilaku. Nah, adapun norma sosial yang dimana aturan tak tertulis yang mengatur interaksi antar anggota. Nah, ada simbol dan artefak yang dimana logo, pakaian, tata ruang, dan kebiasaan yang mencerminkan budaya. Nah, ada juga asumsi dasar, keyakinan yang tertanam dan tidak didasari. Nah, namun mempengaruhi keputusan dan tindakan. Nah, yang terakhir ada gaya komunikasi dan kepemimpinan. Cara organisasi ini mengelola dan menyampaikan informasi. Nah, jadi hubungannya dengan perilaku karyawan, budaya organisasi menciptakan kerangka psikologis yang dimana bagi karyawan dalam bertindak, karyawan harus menyesuaikan perilaku berdasarkan norma yang berlaku di perusahaan tersebut. Nah, ada rasa kepemilikan dan keterlibatan meningkatkan bila budaya mendukung. Ada budaya positif yang menciptakan lingkungan kerja, produktivitas, dan etis. Nah, yang terakhir budaya yang tidak selaras bisa memicu konflik, stres, dan turnover. Kita ke studi kasus ya teman-teman. Di PT Arisma Dawindo Sarana. Penelitian ini oleh Muhammad Eri Putro Haryadi UIN Syarif Hidayatullah yang di Jakarta, mengkaji pengaruh budaya organisasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Nah, hasil penelitiannya yaitu budaya organisasi dan disiplin kerja berkontribusi 52,9% terhadap kinerja karyawan.
Budaya yang fleksibel dan adaptif membantu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Nah, karyawan menunjukkan peningkatan produktivitas dan tanggung jawab. Nah, saat budaya organisasi mendukung nilai kerja keras dan kolaborasi. Oke teman-teman, nah jadi pada studi kasus yang saya jelaskan barusan ini menggunakan teori nilai bersama ditambah studi kasus PT Arisma Dawindo Sarana. Nah, teori ini menekankan bahwa budaya organisasi adalah sistem makna bersama yang membentuk identitas dan perilaku. Hubungan dengan kasus ini, budaya kerja yang menekankan disiplin dan kerjasama. Di PT Arisma Dawindo Sarana berkontribusi sebesar 52,9% terhadap kinerja karyawan. Nah, karyawan merasa nilai-nilai tersebut relevan dan bermakna, sehingga mereka lebih bertanggung jawab dan produktif. Nah, kita ke yang terakhir, yaitu kesimpulan. Jadi, kesimpulannya adalah budaya organisasi adalah sistem norma dan kebiasaan yang dianut bersama oleh anggota organisasi yang membentuk cara berpikir, berperilaku, dan berinteraksi dalam lingkungan kerja. Budaya ini mempengaruhi perilaku karyawan secara signifikan, dari motivasi, kepuasan kerja, hingga etika dan loyalitas, di mana budaya yang mendorong produktivitas dan kolaborasi, sedangkan budaya yang tidak selaras dapat menimbulkan stres, konflik, dan tingkat turnover yang tinggi. Nah, jadi teman-teman, kan dalam video ini saya mengangkat tema budaya organisasi dan dampaknya terhadap perilaku karyawan. Untuk mendalami kajian ini, saya merujuk pada sejumlah referensi yang berasal dari jurnal akademik maupun artikel populer yang relevan. Nah, untuk referensi akademik dan jurnal ilmiah, saya mengambil di Muhammad Zaki UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang berjudul Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan, dan Reni Sepia di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang berjudul Peran Budaya Organisasi dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan. Nah, yang kedua saya mengambil dari artikel di liputan4.com analis pengaruh budaya organisasi yang ditulis oleh Aisyah, Nur Ide, Fatimah, dan kawan-kawan. Ini menjelaskan hubungan budaya organisasi dengan motivasi kepuasan kerja dan retensi karyawan. Nah, mungkin hanya itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.